Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat madrasah semuanya, kita lanjutkan bedah kisi-kisi asesmen madrasah tahun 2024 ya. Ini part 2-nya. Kalau kemarin sudah part 1, sekarang part 2-nya. Lanjutannya ya. Mungkin ya 30 menit lagi lah ya. Oke, langsung saja untuk kisi-kisi yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya adalah tentang getaran dan gelombang. Di situ dituliskan, kalau teman-teman sudah dapat kisi-kisi yang berupa Excel, itu Pak Guru ambil bagian-bagian pentingnya ya. Ini dituliskan di situ, disajikan gambar siswa mampu menghitung selisih kedalaman dasar laut dengan benar. Jadi gelombang itu bisa dimanfaatkan untuk menghitung kedalaman dasar laut ya, tidak perlu menggunakan meteran yang panjang berpanjang-panjang ya. Nah, cukup menggunakan gelombang saja atau bunyi atau yang lain ya. Nah, di sini ada contohnya, misalnya ada dua kapal seperti ini. Nah, itu mengukur kedalaman laut ya. Ada yang warna merah ini, ada yang warna hitam. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Yaitu dengan menggunakan persamaan S sama dengan V kali T dibagi 2, dengan S adalah kedalaman, V adalah kecepatan, T adalah waktu ya. Kalau misalnya ini di sini dituliskan 0,6 sekon ya, berarti kedalaman yang pertama adalah kecepatan gelombang pertama dikali 0,6 dibagi 2, misal ketemu 100. Nah, kalau yang kedua berarti kecepatan gelombang kedua dikali waktunya 1 sekon dibagi 2, misal ketemu 120, berarti selisihnya adalah 20 meter. Nah, seperti itu ya contohnya itu. Nah, yang kalian perlu ingat adalah persamaan ini, S sama dengan V kali T dibagi 2. Oke, yang selanjutnya tentang sistem reproduksi. Di situ dituliskan, disajikan tabel siswa mampu menghubungkan pasangan yang tepat antara organ reproduksi dengan fungsinya dengan benar. Jadi di sini tidak dituliskan antara laki-laki ataupun perempuan organ reproduksinya. Jadi teman-teman, adik-adik perlu mempelajari kedua-duanya. Nah, organ laki-laki ada apa saja? Di sini ada banyak ya yang Pak Guru tampilkan, ada 9. Bisa di screenshot ya, mulai dari penis, skrotum, testis, epididymis, vas deferens, uretra, sampai dengan kelenjar Cooper. Mereka mempunyai fungsi masing-masing ya. Oke, yang selanjutnya adalah perempuan. Ini yang perempuan, ini ada 4 yang sering sekali keluar, yaitu ovarium, tuba fallopi, uterus, dan cervix ya. Nah, karena tadi disebutkan dalam bentuk tabel, maka tidak ada gambar kemungkinan ya. Hanya tabel. Ovarium fungsinya sebagai tempat menghasilkan sel telur. Apakah sesuai? Nah, kalau itu sesuai pasangannya, maka kalian pilih yang itu ya. Nah, ini bisa di screenshot juga. Yang selanjutnya masih tentang sistem reproduksi, disajikan gambar spermatogenesis. Siswa mampu menyebutkan spermatogenium dan spermatid dengan benar ya. Nanti ada gambar seperti ini ya teman-teman ya, gambar proses terbentuknya sel sperma, namanya aja spermatogenesis ya. Nah, disuruh menyebutkan spermatogenium dan spermatid. Mana spermatogenium ya? Spermatogenium itu yang pertama, ini yang paling atas ya, diploid. Nah, diploid itu 2N. Nah, kemudian spermatid yang mana? Spermatid itu yang paling bawah, ini yang 4 ya, sebelum menjadi sel sperma yang siap atau matang ya. Nah, ini jadi yang paling atas dengan yang paling bawah, yang bulat-bulat ini ya, bulat-bulat yang paling bawah. Oke, tuh jangan keliru, jangan yang kedua atau yang ketiga ini ya, tapi pilih yang pertama, ini spermatogenium, yang keempat ini spermatid. Oke ya. Kemudian tentang reproduksi tumbuhan, disajikan gambar mencangkok. Siswa mampu menyebutkan kelebihannya dengan benar. Yang namanya mencangkok itu vegetatif buatan ya, dibantu oleh manusia. Ada keuntungannya. Ya, mencangkok mempunyai keuntungan menghasilkan tanaman baru yang berkualitas. Jarang sekali orang yang mencangkok itu tanaman yang buahnya kecut atau gimana gitu ya. Pasti yang berkualitas ya. Mencangkok dapat menghasilkan tanaman yang berkualitas, sifatnya hampir sama dengan tanaman induk,
bahkan lebih baik. Nah, itu ya. Bisa dikatakan sama lah ya, sama dengan induknya. Ya, karena mencangkok kan mengambil bagian dari tanaman itu sendiri. Itu. Selanjutnya tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat ini kalian perlu belajar lebih giat lagi ya. Karena ada persamaan-persamaan atau tahapan-tahapan untuk bisa menentukan hasil dari persilangan itu. Nah, di sini tuliskan, disajikan pernyataan persilangan monohibrid dominan penuh, siswa mampu menentukan perbandingan fenotip pada keturunan keduanya. Nah, dengan benar. Nah, suatu persilangan monohibrid dinamakan dominan penuh jika keturunannya mempunyai sifat yang sama dengan salah satu induknya. Nah, contohnya di sini adalah bunga merah M besar disilangkan dengan bunga putih M kecil. Maka akan menghasilkan keturunan bunga merah, tapi genotipnya M besar M kecil. Ya. Nah, ini karena ditanyakan perbandingan ya M besar ini tadi dengan M kecil, maka perbandingan genotipnya itu seperti ini ya. M besar ada 1, M besar M kecil ada 2, M kecil ada 3, ada 1, maaf. Jadi perbandingannya 1 banding 2 banding 1 ya, kayak gitu. Diingat-ingat perbandingannya kalau monohibrid dominan penuh adalah 1 banding 2 banding 1. Oke. Iya, ini sedang syuting Bu Guru ya ini. Dilanjutkan lagi, disajikan pernyataan persilangan monohibrid. Hibrid berarti dua sifat beda. Siswa mampu menentukan perbandingan fenotip pada keturunan keduanya. Keturunan dengan benar ya. Ini keturunan keduanya dengan benar. Ya, ini tulisannya ketutupan ya. Bentar. Tulisannya ketutupan, Pak Guru kecilkan dulu. Intinya indukan dua sifat dengan genotip M besar M kecil, N besar N kecil dengan M besar M kecil, N besar N kecil sama ya. Ini adalah persilangan akhir di hibrid dominan penuh itu nanti kayak gini modelnya. Besar kecil. Jadi persilangannya nanti ada 4 kotak, ke kanan 4 kotak, ke bawah 4 kotak. Kalau yang di sini nih pakai B dan K ya. Nah, yang perlu kalian ingat adalah perbandingan yang model seperti ini itu perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1 ya. 9 banding 3 banding 3 banding 1 ya. Kalian bisa coba menyilangkan sendiri nih biar kalian lebih paham lagi. B besar, K besar, B kecil, K kecil. Nah, nanti keturunan keduanya bagaimana kayak gitu ya. Oke, paham ya. Nah, ini tabelnya biar lebih besar. Ini ada 16 keturunan ya. Ini ada 1 2, 3 sampai 16 ya. Ini adalah contoh tabelnya. Kalau perbandingan fenotipnya nanti 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, oke. Selanjutnya tentang listrik statis, teman-teman. Disajikan pernyataan siswa mampu menjelaskan cara membuat benda menjadi bermuatan listrik dengan benar ya. Cara membuat listrik statis ya, di sini statis itu ada dengan cara digosokkan, induksi dan konduksi. Nah, itu ya, itu yang utama. Yang utama adalah itu. Kemudian bisa juga nih dengan melihat tabel ya, dengan melihat tabel sisir dengan rambut manusia, sisirnya negatif, rambutnya positif. Nah, ini malah yang paling penting ya kalau di bagian listrik statis. Siapa yang negatif, siapa yang positif. Sisir dengan rambut, penggaris negatif, rambut positif. Ya, mistar negatif, kain wol positif. Ebonit negatif, kain wol positif. Kaca positif, sutra negatif, balon negatif, wol positif kayak gitu. Ya, ini dihafalkan yang bagian ini nih ya. Ya, oke. Selanjutnya disajikan pernyataan ini tentang listrik statis juga. Siswa mampu menghitung besar gaya listrik yang dialami oleh muatan dengan benar. Nah, persamaan gaya listrik atau gaya
kolom ya, itu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat dengan nilai K adalah 9 kali 10 pangkat min 9. Nah, kalian hafalkan persamaan ini. Yang pertama, ini ada dua persamaan soalnya ya. Ada dua. Ini yang pertama. Yang pertama K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, gitu. Kalian harus belajar juga tentang perkalian berpangkat negatif atau berpangkat positif ya. Tuh, nah ada contoh lagi. Ada persamaan yang kedua yang dimana gaya kolom itu E dikali Q, dimana E adalah medan listrik ya. Jadi gaya kolom itu medan listrik dikalikan dengan muatan. Contohnya, jika ada muatan 5 mikrokolom diletakkan pada medan magnet 100 Newton per kolom, gaya listrik yang dialami muatan tersebut sebesar ya. Yang kalian perlu ingat adalah mikro itu 10 pangkat min 6. Jadi besar gaya kolomnya adalah 5 kali 10 pangkat min 6 dikali 100. Jadinya 5 kali 10 pangkat min 4 Newton. Ya, ini rumus yang mudah. Biasanya kalau di soal-soal juga sering munculnya begini. Ya, ada muatan listrik berada di dalam medan magnet, nilainya sekian. Kalian tinggal mengalihkan saja, tapi ada tantangannya yaitu mengalihkan bilangan berpangkat ya, bilangan berpangkat. Contohnya ini 5 kali 10 pangkat min 6 kali 100, jadinya 5 kali 10 pangkat min 4 kayak gitu. Yang selanjutnya tentang rangkaian listrik ya, ini listrik dinamis. Disajikan data, siswa mampu menghitung rekening listrik yang dibayar selama 1 bulan 30 hari dengan benar. Jadi dibulatkan ya, walaupun setiap bulan itu beda-beda, ini disebutkan 30 hari. Nah, persamaannya kalian masih ingat tentunya adalah dengan mengalihkan semuanya ya. Apa saja yang dikalikan jumlah alat listriknya, misalnya di sini ada 4 lampu, berarti jumlahnya ada 4. Daya listriknya 30 watt, berarti 30. Jam menyala 5 jam per hari. Nah, ini ya per hari ya 5 jam dikali 30 hari. Nah, dikali 30 hari dikalikan dengan harganya. Harganya di sini per kWh kilowatt horse adalah Rp400, tinggal dikalikan. Nanti yang kedua juga sama, ketiga sama, keempat sama ya. Prinsipnya adalah mengalihkan semuanya ini nanti dijumlah kayak gitu. Oke, selanjutnya tentang kemagnetan disajikan pernyataan siswa mampu menentukan hewan yang memanfaatkan medan magnet untuk melakukan navigasi dengan benar. Jadi medan magnet itu bisa dimanfaatkan oleh hewan untuk pulang ke rumah atau berpindah tempat atau migrasi ya nama lainnya. Hewannya apa saja yang memanfaatkan itu? Ada burung, ada ikan salmon, ada kupu-kupu, ada penyu, ada lebah madu, ada ikan hiu, dan ada lobster duri ya. Ada lobster duri, ikan hiu, lebah, penyu, kupu-kupu, raja, kemudian salmon dan burung. Ingat hewannya itu ya. Ada 7 yang memanfaatkan medan magnet biar nggak kesasar kalau jalan-jalan. Jadi nggak perlu pakai GPS, mereka sudah lebih canggih dari manusia. Gitu. Oke. Yang selanjutnya adalah bioteknologi. Disajikan pernyataan siswa mampu menentukan mikroorganisme yang membantu proses fermentasi. Bioteknologi konvensional. Konvensional artinya ya yang tradisional lah ya, bisa dibilang tradisional seperti tempe, tape, yogurt, kecap, keju. Nah, itu kita bisa bikin dengan peralatan yang ada di sekitar kita gitu. Bisa kita dapatkan dengan mudah. Apa saja bakterinya ya harus tepat. Tempe itu Rhizopus, tape itu Saccharomyces, yogurt Lactobacillus, oncom Neurospora, kecap nata de coco, kemudian ada keju itu Lactobacillus ya, bahannya susu ini ya. Di screenshot saja atau nanti ditonton lagi YouTube-nya sebelum ujiannya. Dan senyawa, disajikan data siswa mampu menentukan contoh senyawa dengan benar. Pengertiannya dulu, senyawa adalah zat murni yang terdiri dari 2 atau lebih unsur atau atom yang berbeda. Ya, jadi ada 2 huruf yang berbeda, minimal 2 huruf yang berbeda, huruf besar ya. Contohnya ini ada C6H12O6, ini kan ada C besar, H besar, O besar, berarti ini senyawa ya.
Mg, Mg ini 1 karena M besar G kecil itu 1. Magnesium, Cl ini juga 1. Berarti ini ada 2. Nah, maka termasuk ke dalam senyawa. Nah, ini lebih dari 2 ya, ada CONH. Nah, ini banyak sekali. Ini adalah contoh-contoh senyawa. Jadi perlu diperhatikan senyawa itu ciri-cirinya ada huruf besar lebih dari 1 ya, 2 minimal 2. Kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah tentang sifat bahan. Disajikan pernyataan siswa mampu menentukan jumlah atom molekul senyawa dengan benar. Nah, menentukan jumlah atom itu gampang ya, gampang sekali. Ya, kecuali kamu nggak pernah belajar ya, atau nggak dibaca soalnya, ya kan nah itu ya. Ya, contoh di sini ada C3H8, ini adalah urea. Ya, berapa jumlah atomnya? Di sini ada C3 berarti 3 atom C. Ada H8 berarti 8 atom H. Gitu dok. Gampang kan ya? Kayak gitu dok. Kemudian di sini contoh yang kedua ada SnSO4. Di sini ada Sn. Ya, itu 1 atom Sn, 1 atom S. Ya, dan 4 atom O, 4 atom oksigen. Kalau NO2 berarti 1 N dan 2 O ya, nitrogen oksida. Kayak gitu dok ya. Nah, yang penting jangan buru-buru menyelesaikan ujian, dibaca soalnya, pilih jawaban yang paling benar dengan hati-hati ya gitu. Ya, oke, ini teknologi ramah lingkungan terakhir kalau nggak salah ini ya. Teknologi ramah lingkungan itu disajikan pernyataan siswa mampu menentukan penerapan teknologi ramah lingkungan dengan benar. Dalam teknologi ramah lingkungan itu ada 4 istilah yang paling populer. Ya, ini melebihi populernya Pak Guru ya. Yang pertama ada biofuel, biogas, biopori, dan biopulping. Ini ada temannya Pak Guru ini sedang kesurupan ya. Di samping ini ya, biofuel ya. Biofuel itu bahan bakar dari bahan organik, kata kuncinya bahan organik. Biogas itu hasil fermentasi atau reaksi, seperti kotoran sapi yang dicampur dengan bahan-bahan tertentu, itu akan menghasilkan gas yang bisa digunakan untuk bahan bakar kompor ya, nah, atau gas-gas yang lain ya, untuk bakar-bakar ya intinya ini. Kemudian ada biopori, jadi semuanya berawalan dengan kata bio-bio ya, karena teknologi ramah lingkungan. Biopori itu sumur resapan atau resapan air, fungsinya agar kalau kemarau itu sumber air tanah itu tidak langsung habis, tapi terkumpul di situ. Kemudian ada biopulping, yang terakhir adalah pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Nah, ini adalah 4 teknologi ramah lingkungan yang sering dikeluarkan. Jadi istilah-istilah ini ya kalian pelajari dengan sebaik-baiknya. Nah, ini ada poster ya dari indonesiabaik.id, karena tantangan kedepannya adalah menemukan teknologi yang ramah lingkungan. Apa itu bioetanol, biodiesel, dan biogas ya. Ini bioetanol, bahan bakar dari produk-produk apa tadi namanya? Jadi lupa, bahan organik ya, bahan organik. Kemudian ada biodiesel ya, ada biogas gitu. Ini tantangan ke masa depannya. Oh, sudah selesai ternyata ya. Itu ya teman-teman untuk bedah kisi-kisi asesmen IPA di tahun 2024. Saya yakin kalau adik-adik belajar dengan baik bisa menghasilkan nilai 100 ya. Nanti kalau dapat nilai 100 jangan lupa komentar ya di kolom komentar sini. Semoga bisa digunakan untuk mendaftar di sekolah tingkat lanjut dengan prestasi pernah mendapatkan nilai 100 di ujian akhir ya. Ujian sekolah atau ujian madrasah, asesmen ya sekarang namanya. Kayak gitu. Tipsnya adalah pelajari dengan betul kisi-kisinya, karena saya lihat untuk kisi-kisinya itu sudah sangat detail sekali. Tidak perlu belajar yang tidak ada di kisi-kisi ya. Nggak perlu ya, buang-buang waktu itu ya. Hemat waktu, hemat energi, langsung
to the point saja kepada kisi-kisi. Untuk materi-materinya sudah saya rangkumkan semuanya di pembahasan dari part 1 sampai part 2 ini ya. Oke, itu saja adik-adik, semoga sukses, selamat mengikuti asesmen madrasah. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.